Shalom semuanya. Shalom. Shalom semua. Haleluya. Mungkin saya harus buka masker ya, biar agak lega bernafasnya. Karena kalau protokol kesehatan yang berbicara boleh membuka masker. Kita lihat kalau Pak Presiden Joko Widodo, dia mau sampaikan itu lepas maskernya. Ya kira-kira gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar hari ini? Apa kabarnya hari ini? Yang luar biasa, katakan amin. Tidak gitu banyak ya, mungkin banyak biasa di luar, jadi aminnya kurang. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Samuel come here. Samuel, ya Samuel ini kalau berdiri sama saya, if you stand beside me, I am taller than you or you are taller than me. Now I know, ya. Samuel ini kalau berdiri di samping saya ini, saya terasa lebih pendek dari dia ya. Ya, saya baru tahu sekarang, kita tahu sekarang. Kalau saya melihat Samuel ini 20 tahun yang lalu, about 20 years ago, ya more and less, 20 years ago, 2001, now 2021, berarti 20 tahun yang lalu. He's still, he's so cute at the time. Cute atau enggak ya? Ya, anak muda, Samuel kayak gini-gini udah itu loh ya. Jangan dilirik-lirik lagi, dia sudah punya sesuatu. Nah, 20 tahun yang lalu, kalau saya tahu dia sekarang, maka saya tidak akan bilang. Coba lihat di depan, apa tulisannya? Kita tahu sekarang. Nah, kita tahu, saya tahu sekarang. Kalau saya tahu sekarang Samuel seperti ini, maka mungkin dulu saya tidak akan bicara banyak hal tentang dia. Karena dulu dia sangat, lumayan menyebalkan lah ya Mel ya. Ketika dia masih umur 7 tahun, 2001 umur berapa? 6 tahun? Lupa. Oh, lupa dia. Iya, tahun 2001. Saya 2001 sudah kenal baik sama dia. Dan dia saat ini sama-sama saya berdiri bersama dengan saya. Apa kesamaan kami? Apa sama-samanya kami hari ini? Ya, kami nggak sepakat, ternyata baju kita lumayan sama ya. Ya, saya juga nggak janjian bahwa pakai jaket seperti ini, bukan lagi promosi. Dan Samuel pada waktu itu dia menjadi anak sekolah minggu dan saya jadi guru sekolah minggunya. Kurang lebih berapa tahun, dan sekarang sudah 2021, dari tahun 2001, berarti sudah berapa Bapak Ibu? 20 years, 20 tahun. 20 tahun. Saya tahu sekarang dia sudah luar biasa, tetap terus melayani Tuhan. Samuel, sebagaimana namamu itu Samuel, apa artinya Samuel itu ya? Dipanggil Allah, ya kan? Anak yang dirindukan dan bekerja untuk Tuhan. Dan luar biasa, but I'm so happy that soon you will get married, right? Saya sih taunya kemarin, saya kaget juga dia sudah ikut spesial. Oh iya. Mana sih calonnya? Ada ikut ibadah enggak? Ada ya. Ya berbahagialah yang mendapatkan dia. Jangan lihat 20 tahun yang lalu. Kalau lihat dia 20 tahun yang lalu, aduh I'm so disappointed. Oh saya begitu kecewa kalau lihat. Tapi sekarang I'm so happy. Thank you Samuel ya, you may sit down. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini sekarang, kita tahu sekarang. Katakan, kita tahu sekarang. Sekali lagi, kita tahu sekarang. Saya tahu sekarang. Kamu tahu sekarang.
Saya tahu sekarang Samuel seperti itu. Kalau dulu saya tahu dia nggak tahu lah seperti apa gitu kan, 20 tahun kemudian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu sekarang. Coba kita flashback, lihat ke belakang. Coba kita lihat apa yang kita lakukan. Kalau melihat, tadi saya lihat Samuel itu, kalau saya lihat dulu, ya kan kehidupannya, ya saya tahu persis sekolah dia dari SD, SMP, dan SMA, termasuk kuliah di satu tempat, ke kuliah satu tempat lagi kan gitu kira-kira ya. Nah, tapi sekarang saya tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Samuel, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita semuanya yang hadir di tempat ini, apa yang kita alami. Kita kadang-kadang tidak pernah tahu. Yang kita lihat besok atau lusa, hari ini makan atau besok makan enggak, anak saya sekolah atau enggak. Apa yang kita alami, kadang-kadang kita mengalami pergumulan begitu berat. Seakan-akan Tuhan tidak menyertai kita. Pada saat kita mengalami keterpurukan, pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak baik, kita berkata, apakah Tuhan masih ada? Apakah Tuhan turut bekerja? Apakah Tuhan memperhatikan saya? Bapak Ibu, hari ini pakai masker ya kan? Ada yang tidak pakai masker enggak? Saya sih enggak bisa melihat sampai ke belakang ya, kayaknya silau dari tadi. Ini lampunya boleh diturunkan dikit enggak? Nah, kira-kira gitu ya. Nah, masih bisa, ada orang sampai belakang tuh ada di sana ya. Bapak Ibu tahu sudah berapa lama pakai masker? 1 tahun. Kenapa pakai masker? Karena ada si Nona Corona, ya kan? 1 tahun sudah Bapak Ibu, ya kan? Sudah terasa belum? Kita akan merayakan ulang tahun Corona. Jangan ucapin panjang umur ya sama dia ya. Jangan ucapin selamat ulang tahun panjang umur. Aduh, repot kita ya kan. Nah, kita semua mengalami itu tanpa terasa. Kalau tahun lalu pernah kita akan berpikir, sekarang saya tahu. Kita tahu sekarang. Pernah akan berkata, kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang. Ternyata memakai masker itu sudah menjadi kebiasaan. Ya kan? Kalau keluar, yang pertama diingatkan sama keluarga kita, don't forget use your mask. Ya, jangan lupa pergunakan maskernya. Ya kan? Kita sekarang di mana-mana ada masker. Saya di mobil itu ada banyak berbagai jenis. Ya kan? Yang dari di kantor dapat, di organisasi dapat, di mana dapat, dikasih masker. Ya, hand sanitizer juga banyak yang diberikan, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selama 1 tahun apa yang kita alami? I do believe many of us facing, struggling, big obstacle, big problem. Banyak di antara kita menghadapi so many obstacles, tantangan dalam kehidupan kita. Some of you are businessmen, businesswoman. Ya, harus mengurangi, harus ada yang bekerja, mengurangi karyawan, yang karyawan harus dirumahkan, ya kan? Yang di rumah, tak mungkin yang di rumah dikeluarkan kan? Ya, yang kerja di kantor dirumahkan, saya tahu persis. Seperti orang yang bekerja di perhotelan, ya kan? Hampir semua hotel awal-awal itu close. Yang bekerja di restoran, itu sangat terdampak. Yang bekerja, sekolah juga terdampak. Sekolah banyak TK tak ada siswa katanya kan. Gimana masa TK Zoom meeting ya kan. Nah, dulu kita nggak pernah dengar katanya Zoom meeting. Sekarang jadi bahasa yang ya kan, ada daring, ada luring. Pernah dengar kata luring? Saya baru tahu juga daring itu artinya. Kalau daring itu apa artinya? Apa daring nih? Yang sekolah-sekolah apa daring tuh? Yang kuliah. Daring itu artinya dalam jaringan. Luring itu luar jaringan, ya kan? Atau kita isinya online gitu kira-kira ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan, karena tidak terlalu lama ya. Ini masih ada perjumpaan kudus. Baik, saya
kita akan melihat satu ayat firman Tuhan, ya, yang terdapat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Sebagian, maybe some of us know exactly these verses. Rome 8:28. Ya, Rome chapter 8 verse 28. Kita akan membaca bersama-sama apa yang kita tahu sekarang. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Kalau di antara kita semua di sini anak muda bisa membaca, kita baca bersama-sama. Kalau lumayan nyaring, kita baca cukup satu kali. Kalau lumayan kurang nyaring, kita baca berkali-kali. Silakan, kita baca 1, di sini juga ada 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau dari kehadirannya yang bacanya enggak semuanya ya, mungkin masih banyak baca yang lain. Tapi kita baca sekali lagi. It's okay, never mind. This is the words of God. Ini adalah firman Tuhan. If you read loudly, kalau kita membacanya dengan suara yang keras, itu akan berdampak, it can affect in your faith. Ya, berdampak terhadap iman kita. Kan iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Now this is the words of God. Ini adalah firman Kristus, firman Tuhan. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa yang kita tahu sekarang? Yang pertama kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Now we know. Sekarang kita tahu sekarang. Berarti sebelumnya you don't know. We don't know. Sekarang kita tahu. Makanya tadi saya katakan Samuel, kalau saya tahu sekarang, bukannya sekarang ya, sebenarnya beberapa waktu yang lalu dia sudah melayani Tuhan. Ya. Saya sangat apresiasi. Suaranya juga oke banget, ya kan? Dan sekarang saya tahu juga he will get married soon, gitu kan? Saya nggak tahu tahun berapa, 2021 atau 2022. Jangan lupa undang yang di sini, yang hadir semua ya, Samuel ya. Kalau sudah bebas corona ini, udah buat yang besar lah. Ya, kita tahu yang pertama, kita tahu sekarang bahwa Allah, 1, 2, 3, Allah turut bekerja. Kamu yang hari ini mengalami, atau kamu yang 1 tahun yang lalu mengalami masalah secara finansial, kamu mengalami ekonomi bermasalah karena keluargamu orang tulang punggung, ekonomi harus berhentikan dari pekerjaan. Usahamu harus mengalami kemacetan karena berbagai hal. Kemudian keluargamu mengalami berbagai masalah. Sekarang ketika engkau hadir di tempat ini, now we know. Bagi Bapak Ibu yang terkasih kita yang saat ini hadir, sekarang kita tahu ternyata sudah 1 tahun. Mungkin ada yang sudah 9 bulan di PHK. Mungkin saudara sudah melewati masalah badai kehidupan ini. Ternyata kita tetap bisa melewatinya. Sekarang kita tahu. Kenapa? Karena kita tahu Allah turut. Enggak yakin Allah turut bekerja dalam kehidupanmu sampai engkau hadir pada saat ini. Satu hal lagi saya ingin kasih tahu kepada kita, selama 1 tahun, siapa di sini yang kita takutkan terjadi atas kehidupan kita? Itu adalah kena virus COVID-19. Itu yang paling ditakutkan, ya enggak? Awal April, kalau ada orang yang dites, rapid test, dia langsung reaktif loh. Reaktif, dites melalui apakah itu kantor atau di mana di tempat bekerja, langsung dicap apa? Wih, dia kena corona. Jangan dekat-dekat. Mulai diisolasi. Yang terkena reaktif itu stresnya minta ampun Bapak Ibu. Saya ingat ada teman kami di satu kantor.
Kantor itu langsung pegawai di kantor itu langsung menjauh dari dia. Dia langsung divonis, you tak boleh masuk kantor. Kamu tinggal di rumah, kamu reaktif, tak boleh bersentuhan. Apalagi yang kerjanya di tempat yang ada lift, wah udah mulai kayak teman saya atau staf kantor saya itu, pokoknya semua disemprot, semua. Ada yang reaktif di kantor ini katanya, wah luar biasa, takutnya minta ampun. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kalau Anda dengar ada orang yang reaktif, kira-kira respon kalian gimana? Sekarang kita tahu, enggak ada apa-apanya. Biasa aja lagi. Ya kan? Nah, termasuk yang terkena pun di gereja kita, saya tadi pagi juga udah sampaikan sama, saya udah cross check selama dari tahun 2020 sejak corona muncul sampai sekarang, dan kita doakan tidak pernah ada yang terjadi, tidak ada satu jemaat pun yang meninggal karena COVID. Saya udah cross check tadi, tidak ada ya, tidak ada. Bapak Ibu mungkin sadar atau enggak sadar, tema kita tahun 2020 apa? Yang percayakan firman Tuhan itu. Apa coba? We are more than winners. Kita lebih dari pemenang. Enggak, perhatikannya itu ya. Nah Bapak Ibu, 1 tahun sudah kita lewati. Masih sehat-sehat semuanya, masih datang beribadah kan? Apakah kita bukan lebih daripada pemenang? Hah? Mungkin ada keluarga yang pernah reaktif atau pernah terkena. Nah apakah jemaat kita? Kita bersyukur jemaat gereja Mazmur 21 itu enggak ada masuk berita karena gerejanya menjadi klaster. Gereja Mazmur 21 menjadi tempat penyebaran. Enggak ada. Sejak kita mulai ibadah new normal tahun 2020 di bulan Juli, sampai sekarang kita bersyukur tidak ada apapun. Now we know, kita tahu sekarang. Karena kalau kita betul-betul, kita tidak melanggar protokol kesehatan. Apa protokol kesehatan? 3M sekarang menjadi tambah 4M. Ya, dari 3 miliar menjadi 4M, 4 miliar. Pertama apa? Memakai masker. Saya nggak pakai masker nggak apa-apa ya, karena saya pembicara, udah dibolehkan gitu ya. Kecuali kalau kita seperti hari-hari harus memakai. Dan saya nggak pakai masker sebenarnya juga nggak ada masalah, karena saya sudah melengkapi semua. Saya udah 2 kali disuntik sebelah kiri ini Bapak Ibu, vaksin. Ya, saya nggak tahu di sini siapa yang udah pernah disuntik, coba boleh angkat tangan. Rasanya gimana? Jangan mau dibohongin ya, katanya orang yang pertama divaksin Sinovac yang bekerja sama, yang diproduksi untuk Indonesia itu, yang untuk kita itu meninggal dunia dengan tidak nyaman. Ternyata itu hoax, nggak ada. Ya, Pak Presiden Joko Widodo pertama kali divaksin itu tanggal 14 Januari, tanggal 14 ya? Tanggal 13. Tanggal 13 Januari 2021. Ya kan? Saya divaksin itu tanggal 14 Januari 2021. 1 hari setelah, karena di pusat tanggal 13 dimulai dari Pak Presiden beserta dengan tokoh-tokoh agama nasional. Lalu di tanggal 14 itu di daerah provinsi, ya. Nah, termasuk saya lah. Saya itu ada nomor 12, ya, 12 orang, dari 13 orang yang divaksin bersama dengan Pangdam, Kapolda. Waktu itu gubernur dan ketua dewan tidak divaksin karena mereka sudah terpapar. Artinya kalau ya sudah mengalami atau terkena virus itu, dia tidak diizinkan untuk divaksin kurang lebih setelah 3 bulan atau 6 bulan kemudian baru boleh divaksin. Dan sebenarnya tidak divaksin pun tidak apa-apa karena antibodinya sudah mengenal virus itu di dalam. Ya, kalau antibodi sudah mengenal dan dia akan kalau terkena lagi yang kedua sudah tidak separah yang pertama. Ya, kita tahu menteri yang pernah kena sampai masuk 2 kali tapi juga dia tetap hari ini tetap jadi menteri. Ya kan? Nah, saya percaya. Lalu yang kedua, kalau divaksin jangan takut, enggak ada reaksi macam-macam. Ada yang diviralkan sampai 1 kampung katanya meninggal habis divaksin. 1 RT kah? Ternyata itu memang betul dia divaksin tapi bukan vaksin COVID, ya, vaksin difteri ya waktu itu, yang 1 pesantren itu. Tapi dibuatnya viral sedemikian rupa.
Ya kan, dibuat, dibombastis beritanya supaya kita tidak boleh divaksin. Kerjanya siapa? Inilah para anazir-anazir, orang-orang jahat yang berusaha untuk menghancurkan negeri ini. Jangan kita mau ikut itu. Vaksin itu program pemerintah. Pemerintah itu jelas, Alkitab katakan wakilnya Allah di bumi ini. Kalau kita sama wakil Allah nggak mau tunduk, yang kelihatan bagaimana yang nggak kelihatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau nanti divaksin, jangan tunda, datang aja. Apa reaksinya? Ada nggak reaksinya? Ada. Saya juga merasakan. Suntikan yang pertama, setelah disuntik 2 jam kemudian, saya mengalami ngantuk aja, tidur 1,5 jam pulih, sudah. Yang lain ada nggak? Setelah yang kedua, vaksin kedua, saya kira saya ngantuk lagi, ternyata enggak. Ya, dan jarumnya juga sangat, ya waktu disuntik enggak terlalu nilai. Jadi Bapak Ibu jangan mau termakan oleh berita-berita yang tidak baik. Ya, kalau pemerintah mencanangkan itu pasti rancangan Allah juga atas kehidupan kita. Dan Allah turut bekerja untuk itu. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua apa? Saya cepat saja, kalau saya ngomong ini kebiasaan khotbah 1 jam ya. Kita tahu sekarang bahwa yang pertama Allah turut bekerja, yang kedua Allah mendatangkan apa? Anda pilih kiri atau kanan tuh. Allah mendatangkan kebaikan buat kita. Kita alami permasalahan apapun hari ini, ada kebaikan yang sedang Tuhan berikan kepada kita. Sometimes we don't know. Now you blame God. You say that God is not fair. Kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik seperti corona ini, banyak orang, mungkin ada juga sebagian kita menyalahkan Tuhan. You blame God. Menyalahkan Allah. Tuhan tidak adil. Ternyata Tuhan punya rancangan kepada kita. Hari ini kita lihat anak-anak Tuhan, harusnya kita boleh berkata, jika Tuhan in our side, jika Allah di pihak kita, apa yang dapat dilakukan orang, dilakukan oleh musuh-musuh kita, nggak bisa. Hari ini kita tetap stay healthy, that's God's blessing. Kalau hari ini kita tetap sehat, itu adalah berkat Tuhan. Hari ini engkau tetap survive, bisnismu mungkin tidak sebagus tahun-tahun sebelumnya, tapi engkau tetap bisa menjalankan bisnismu, itu adalah hal yang luar biasa. Hari ini kalau engkau ada dan engkau punya usaha, mungkin karena dampak COVID, di PHK, kemudian atau pengurangan, lalu kamu timbul kreativitas, lalu punya usaha sendiri. Bukankah itu Tuhan yang memberkati? Baru kita mau katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, yang pertama. Yang kedua bahwa Allah mendatangkan kebaikan apapun yang terjadi atas kehidupan kita. Yang ketiga kita tahu sekarang. Yang ketiga kita tahu sekarang apa? Bahwa mereka mengasihi Dia. Siapa mereka yang mengasihi Dia? Kalau kita mendapatkan kebaikan Tuhan, kalau Tuhan ada turut bekerja dalam kehidupan kita, maka kita harus mengasihi Tuhan. Mereka itu artinya saudara, saya dan kita semua mengasihi Tuhan. Salah satu saya percaya hari ini saudara datang beribadah tempat ini karena saudara mengasihi. Kenapa saudara datang ke ibadah ini? Kenapa enggak online saja? Kenapa coba? Itu karena saya percaya sama dengan saya. Karena saya mengasihi Tuhan, wujud saya mengasihi Tuhan, I come to church. I'll worship Him with all my heart, with all my soul, with all my strength. Once a week, not every day. I prove it that I love God, so I must come here. I must come, I must worship Him together with all of us here. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, kita datang beribadah. Lalu bagaimana dengan yang tidak datang beribadah? Apakah mereka tidak mengasihi Tuhan? Yang kelihatan loh ya, yang kelihatan bukti yang harus dikatakan. Bukti kita mengasihi Tuhan itu adalah datang beribadah bersama-sama. Ada yang berpikiran nanti ada klaster. Dan saya katakan 1 tahun tidak pernah ada klaster di sini. Jangan, don't worry. Jangan khawatir. Kau yang saat ini menonton atau sedang di online, I will invite you next week, you must come on site.
Together we praise and worship God here. Jangan kebiasaan, ya kan, dengan berbagai alasan. Kamu kalau ke mall kemana nggak takut-takut tuh tempat keramaian, ya kan? Tapi ke gereja, oh my God, takutnya. Padahal di sini tidak pernah terjadi ada klaster apapun. No, tidak ada Bapak Ibu. Jadi tak ada alasan untuk kamu tidak ikut ibadah yang online, hei. Tak ada alasan. Yes. Agama lain hari ini hari nyepi loh. Ya, hari nyepi boleh lah, yang lain kan nyepi. Yang lain mereka beribadah, tidak ada itunya. Larangannya, ya kita anak Tuhan. Padahal once a week, not every day, sorry. Ya, seminggu sekali. Kita hanya 1 jam, saya nanti kelebihan kali ya, udah lewat, masih ada 5 menit. Ya. Kita ibadah udah lebih singkat lagi Bapak Ibu. Jadi harus datang, buktikan bahwa kalau kita itu sudah diberkati Tuhan, Allah turut bekerja buat kita, dia berdatangkan kebaikan, kita harus mengasihi dia. Untuk apa? Kita tahu sekarang yang keempat. Nah, kenapa? Kalau kita mengasihi dia, kita dipanggil. Kita terpanggil itu menggenapi rencana. Menggenapi apa? Rencana? Apa rencana Allah dalam hidupmu? Apa rencana Allah dalam hidup saya? Apa rencana Allah dalam hidup kita? Rencana Allah dalam hidup kita supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kamu diberkati, hari ini diberkati bukan hanya about financial, about money. Your health is more than everything. Is that right? Kesehatan itu lebih penting daripada semuanya. If you come to the hospital, use ventilator. Oh my God. Tanggal 25 Desember 2020, saya duduk di situ jam 10 lewat, saya selesai ibadah, saya baca WA. Telah dipanggil ke rumah Bapa di surga. Teman saya, orang yang saya biasa ajak bercanda, orang yang biasa saya ajak ya bergurau apa segala. Di organisasi merupakan anak buah kami. Dia ngurus juga tentang kematian, sekarang dia diurus. Dia ketua Yayasan Oikumene, belum sempat dilantik. Ya, Yayasan Oikumene di bawah PGI itu. Belum sempat saya lantik, saya juga yang merekomendasikan dia. Sudah dipanggil Tuhan, dia tidak bisa urus orang mati lagi karena dia sudah meninggal. Ya, kena COVID. Nah, saya tahu dia kenapa. Kita tidak boleh meremehkan. Pemerintah dibilang 3M atau 4M saat ini laksanakan. Kita memakai masker, mencuci tangan, ya kan? Kita menjauhi, satu lagi menjauhi kerumunan sekarang kan? Ya kan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, tidak lagi ikut seperti itu. Laksanakan, pakai masker, enggak apa-apa, pakai masker. Ya, jangan takut juga kalau nanti mau pergi ke Jakarta, kadang-kadang kita ngomel juga ya secara kemanusiaan. Enggak apa-apa, kita harus di swab. Kalau dari Jakarta ke Pontianak itu harus swab PCR, bayarnya lumayan ya. Nah, saya ini mengalami yang namanya tes, rapid test, berkali-kali, 3 kali saya rapid test. Mulai yang ditusuk di sini 3 kali, kemudian rapid test antigen yang dicolokkan di sini, ya kan? Itu 1 kali. Sekarang ada swab PCR 1 kali dicolok di hidung dan di sini. Katanya sakitnya minta ampun. Saya mau coba, enggak ada sakitnya. Ya rasa setelah dicolokin kayak gitu ya agak bersin-bersin aja gitu ya. Enggak sakit Bapak Ibu. Ya kalau yang wah mau ke Jakarta susah PCR, enggak. Kalau PCR cuman dikorek di sini di lidah nih, ya kan? Sama di hidung. Enggak ada sakit. Ya, aman alatnya, ya. Tidak akan melukai hidung kita. Ya, katanya sih yang agak masalah kalau hidungnya pesek. Karena cotton budnya agak besar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau pemerintah menerapkan itu kita dukung. Ya, kalau nanti tiba waktunya divaksin, jangan ada yang tidak mau divaksin. Yang umur 60, Ibu Kincu udah boleh divaksin. Sudah ya kan? Sudah. Nanti kalau ada undangannya pakai WA, pakai SMS, nah nanti diikuti saja. Dukung pemerintah. Nah, kita tahu kalau kita hari ini sehat, kita bisa mencari yang lainnya. Itu semua karena tadi kita tahu, sekarang kita tahu. Ya kan? Kita tahu sekarang. Katakan kiri kanannya, kita tahu sekarang. Apa yang saudara tahu? Apa yang kita tahu? Allah turut bekerja. Yang kedua, kita tahu bahwa Allah mendatangkan kebaikan. Yang sekarang kita tahu bahwa kita mengasihi Dia. Kita terpanggil untuk apa? Kita tahu sekarang kita terpanggil itu untuk menggenapi
rencana Allah, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, Jesus. Kita tahu sekarang seluruh keberadaanku di hadapan-Mu Bapa. Ku mau berkata, ku cinta dan ku sayang Bapa. Biarlah hatiku bernyanyi, hidupku berbicara. Ku cinta dan ku sayang Yesus, ku mengasihi-Mu. Seluruh keberadaanku di hadapan-Mu Bapa. Ku mau berkata, ku cinta dan ku sayang Bapa. Biarlah hatiku bernyanyi, hidupku berbicara. Ku cinta dan ku sayang Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku cinta, ku sayang, ku sembah selalu Bapa di setiap waktuku. Ku cinta, ku sayang, ku sembah selalu Yesus selama hidupku. Ku cinta, ku sayang, ku sembah selalu Bapa di setiap waktuku. Ku cinta, ku sayang, ku sembah selalu Yesus selama hidupku. Bukan hanya kata, juga air mata, tapi biarlah hidupku menyembah. Seluruh hatiku, seluruh hidupku hanyalah untuk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu sekarang kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahwa rancangan Allah dalam kehidupan kita untuk menggenapi rencananya supaya kita menjadi berkat untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Sekarang kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Bapak Ibu, silakan mengambil roti dan kita angkat bersama-sama. Ingat bahwa roti ini adalah lambang tubuh Kristus yang telah dihancurkan buat menebus dosa kita. If you do believe, kalau Bapak Ibu betul-betul percaya apa yang kau alami pada saat ini melalui perjamuan kudus ini bukan hal yang biasa. Pasti ada mujizat. Kau yang sakit, just believe, percaya saja. Ada mujizat. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan bersama-sama makan roti ini. Mari kita angkat cawan ini yang merupakan lambang perjanjian baru. Darah Kristus. Anggur ini melambangkan darah Kristus.
yang akan menyucikan, membasuh dosa-dosa kita. Percayalah, sekali lagi, if you do believe, the blood of Christ will cleanse your sin and heal your sickness. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya Yesus. Katakan syukur kepadanya. Syukur kepadanya. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Di hadapan Bapak Ibu sudah tersedia amplop persembahan. Kalau kita sungguh-sungguh merasa diberkati oleh Tuhan, dan kalau kita sungguh-sungguh merasa kita mengasihi Tuhan, salah satu tindakan nyata kita adalah memberikan persembahan. Persembahan bukan karena kebiasaan, persembahan bukan karena tuntutan. Persembahan kita sampaikan itu karena rasa syukur kita kepada Tuhan untuk kesehatan. Rasa syukur kita kepada Tuhan untuk perlindungan Tuhan atas kehidupan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, ekonomi rumah tangga kita dipulihkan. That's why you must give. Berikan dengan hati yang tulus. Berikan dengan kerendahan hati, dengan kerinduan yang mendalam. Mari kita memberikan persembahan kita dan saya akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih ketika hari ini kami boleh dan kami masih bisa memberikan persembahan. Bukan seberapa banyak persembahan yang kami berikan, tapi seberapa hati kami merasa bahwa kami harus memberi. Maka hari ini kami berikan persembahan persepuluhan kami, persembahan ucapan syukur kami, persembahan ibadah raya dan persembahan-persembahan yang lain. Kami memberikan dengan ketulusan hati kami, dengan kerelaan hati kami, karena kami tahu bahwa apa yang kami tabur, kami akan menuai. Apa yang kami berikan, Tuhan akan membalaskannya berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Maka terimalah persembahan kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan saya akan berdoa. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Berkat Tuhan menyertai saudara, penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Dia akan membukakan tingkap-tingkap langit. Dia akan membukakan pintu-pintu yang selama ini tertutup, terbuka. Bahkan bukan hanya pintu, tapi gerbang-gerbang berkat akan dilimpahkan kepada kita. Hari ini engkau beribadah dan pulanglah. Terimalah damai sejahtera sukacita daripada Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah engkau keluar masuk rumahmu, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah ladangmu, usaha pekerjaanmu, bisnismu, dan seluruh keberadaan hidupmu pada saat ini. Terimalah berkat Papa Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.